Bang, MU gimana bang? Goblok lu. lo nanya bola sama gue di sosial media nggak akan gue ladenin, bro. Lo kan sebenarnya lo nggak netral kan? Gue netral. Enggak, karena lo tahu kalau MU kalah, MU kalah, pasti penonton Jastok naik. Pasti gitu kan. Jadi sebenarnya lo tuh nggak netral, lo nggak netral. Selamat datang kembali di Pangeran and Justin Show. Selama ini kalau nggak ada opening, biasanya kita ditanya, ada di kolom komen itu banyak yang bertanya, kemana opening provokatif yang kami sukai? Jangan banyak minta, lo bacot aja. Kalau kita lagi nggak pengen ya udah nggak pengen aja nggak sih? Iya betul. Halo, Koci. Capek banget lo, kayaknya kalau nggak salah lo sudah syuting kesekian ya hari ini. Ini yang keempat. Ini keempat. Ini yang keempat. Di 4 tempat yang berbeda berarti ya? Di 3 tempat yang berbeda. Oh, 3 tempat. Yang satu tuh banking berarti. Kita lihat Coach ini tampak segar sekali. Abis ini mau kemana Coach? Abis ini pulang istirahat. Tidur. Iya. Karena malamnya nonton Champions League. Champions League. Iya. Iya. Emang harus istirahat yang cukup ya Coach? Jangan capek-capek Coach ya? Betul. Ntar nggak kebangun loh Coach. Iya. Bener ya. Orang kan selalu bilang, Coach kok tidurnya kurang karena bangun twin. Enggak, gue tidur cepet 6-8 jam. Tapi memang waktunya digeser. Oke. Inilah salah satu kiat bugar ya bersama dengan Coach Justin. Hari ini Intersport Soccer punya hadiah iWatch Series 6 44mm buat pria Intersport yang bisa menjawab kuisnya. Langsung aja lo kunjungi sosial medianya Intersport Soccer sekarang juga. Coach, kemarin pertandingan salah satu yang paling seru gue rasa di Premier League pada season ini. Iya. Di Elland Road, War of the Roses antara Leeds United dan Manchester United 4-2. Ini adalah awal dari kebangkitan Manchester United, Coach. I heard that before. Iya. Kita harus optimis dong. 2-0, 2-2. Iya. Pada waktu 2-2 gue yakin lu dan kalangan domba-domba lo tuh sudah bersorak gembira. Enggak, gitu kan? lu salah. Enggak. Jadi gue bikin di Jastok, Premier League kan ada 20 tim. Ya. Gue bilang, hanya lawan Leeds, gue bisa prediksi MU menang. Hanya lawan Leeds. Kenapa? Karena biasa kita tahu kan, dia itu nggak peduli ketemu siapa, lawannya siapa, pokoknya gue harus menyerang, gue harus main terbuka. Dan dengan kualitas pemain MU bisa memanfaatkan. Memang pada saat 2-2 itu sebenarnya predictable juga. Karena selama di bawah Rangnick, babak pertama doang yang bagus. Ngerti nggak? Habis itu terjadi 2-2, ya karena itu keterbukaan. Gue sangat enjoy dalam arti karena jual beli serangan. Cuman secara organisasi itu amburadul. Secara organisasi amburadul, dan gue harus akui Fred mainnya luar biasa. Oh, Fred gitu pas masuk luar biasa. Ya, dia baru akhirnya mungkin baru kelihatan orang Brazil ya di situ ya. Iya, setuju. Dari segala segi, semua keputusan benar, passingnya benar. Kan salah satu kelemahan Fred adalah passingnya, sering ngawur. Dan kemarin itu benar semua. Bener-bener menghadirkan energi sama mobility pas dia masuk ya. Iya, betul. Tengahnya itu hidup banget ya. Dan sangat layak menang. Cuman kembali lagi kalau kita kritis melihat dalam permainan sepak bola ada 11 orang, itu yang penting adalah yang jarang dibahas orang adalah organisasi. Dari mana pada saat lu menyerang, lu setiap saat bisa diserang balik. Nah, pada saat lu diserang balik, itu harus ada orang yang menutupin lini-lini atau ruang terutama di tengah. Dan kemarin organisasi itu kan beradul dari kedua tim. Sehingga terjadi salah passing di counter, salah passing di counter, salah passing. Tapi untuk penonton yang netral, ya seru aja saling menyerang. Lo kan sebenarnya lo nggak netral kan? Gue netral. Enggak, karena lo tahu kalau MU kalah ya. MU kalah, pasti penonton Jastok naik. Pasti gitu kan. Jadi sebenarnya lo tuh nggak netral, lo nggak netral sebenarnya. Enggak, gue sangat netral dan gue pun juga bilang itu. Makanya gue berani, gue kan nggak suka prediksi gitu-gituan. Yang gue lakukan ada preview. Tapi gue bilang, ini harusnya MU bisa meraih 3 poin. Ya karena itu, karena Leeds selalu terbuka dan MU punya cukup bagus kualitas untuk bisa memanfaatkan itu.
Ya. Anthony Elanga juga keren sih. Gue pas dia abis pertandingan nunjuk-nunjuk gitu ya, nunjuk badge. Gue bilang nggak tahu ya. Gue sih jujur ya, gue nggak impress dengan Elanga. Dengan berapa kali dia dari sisi bakat jauh masih di bawah Greenwood, di bawah Rashford. Kalau menurut gue ya, dari sisi bakat murni. Cuman kita juga tahu, ya lu boleh berbakat, tapi kalau lu nggak passing ke temen lu ya sama aja bohong. Nah mungkin dari sisi itu Elanga kontribusinya lebih besar daripada Rashford atau Sancho yang lebih fokus ke cetak gol. Ya. Dan itu sebenarnya kalau pertandingan ini ya, kalau pasti ada satu generasi fans Man United yang apalagi yang masih bocah-bocah gitu. Itu yang nggak tahu bagaimana Leeds itu adalah salah satu rival tersengit Man United sebenarnya. Itu yang bukan cuma historical gitu, tapi juga bagaimana animosity atau kebencian, hostility antara dua fans ini yang sangat-sangat gencar gitu. Dan ini adalah pertandingan di Ellen Road pertama sejak 2003 atau 2004 yang berpenonton di mana Leeds ketemu Man United gitu. Ini jadi udah ditunggu-tunggu selama lebih dari hampir 20 tahun gitu nungguin ada match ini lagi. Dan kalau orang nge-search di sosial media ya, search di Twitter, di luar stadion tuh atmosfernya sangar banget biasa, sih. Ya. Dan ya maksud gue fans bola itu kan suka ini ya, suka race to the bottom ya. Siapa yang bisa paling questionable moralnya sampai ethicsnya gitu. Jadi fans Leeds itu suka bikin mocking soal jatuhnya pesawat Man United pas di Munich tahun 58. Ya. Fans United datang ke Ellen Road itu bisnya naruh bendera Turki. Karena ada fans Leeds 2 orang di Turki di Istanbul tahun 2000 tuh mati ditusuk gitu-gitu. Jadi bener-bener dua-duanya sih sama-sama aja menurut gue coach. Anyway, moving on ke berikutnya, Arsenal menang 2-1 lawan Brentford. Arteta ditanya bisa berada di top 4 nggak pada musim ini? Dia bilang kita akan bisa berada di top 4. Ini akan jadi sebuah perang, sebuah momen yang akan sangat sengit, tapi dia yakin bisa masuk top 4. Ya. Lo nggak yakin kan, Coach? Gue nggak yakin, karena emang ada plus minus point. Plus poinnya mereka out di FA, nggak main di Eropa, jadi istirahatnya cukup. Tapi kedalaman squad Arsenal ini buruk sekali. Jadi kalau ya kita nggak tahu siapa yang cedera kan, tapi kalau ada 2-3 pemain inti cedera aja itu kerepotan. Itu definitely Arsenal kerepotan. Kalau seandainya kita berandai-andai dulu tidak ada yang cedera, they make a good chance untuk masuk 4 besar. Dan untuk gue saingan cuma satu ya MU, bukan West Ham atau Spurs atau apa lo. Nah, ngomong soal Spurs menang 3-2 lawan Man City kemarin di kandang lawan juga. Yeah. Pertandingan seru banget. Harry Kane, gue bilang nggak seru. ya, maksudnya seru, endingnya seru, finalnya seru kan. Iya. Karena dikira seri 2-2 atau 3-2 Harry Kane. Pep Guardiola bukannya Pep Guardiola ini kan bad loser ya. Dia kan kalau kalah tuh kan bad loser banget sebenarnya gitu. Tapi Pep Guardiola ini ketemu Antonio Conte selalu kesulitan, dan Tottenham menjadi klub pertama yang mengalahkan Man City setelah 15 laga beruntun tanpa kekalahan. Dan kalau nggak salah kalah di kandang juga udah lama mereka nggak kan? Setahu gue, Pep itu ketemu Spurs lebih sering kalahnya daripada menangnya. Entah itu pelatihnya Conte lah, entah itu Nuno atau si siapa namanya Pep of Mourinho sering kalah. Kenapa ya itu? Karena mereka memang memiliki pemain depan yang cukup bagus ya, dan incer counter. Yang bikin lucu ini nih. Oke, lu menang, you have another 3 point. Cuman janganlah lu sok-sokan bahwa ini sebuah bangun serangan bla bla. It's just fucking counter attack gitu loh. Ngerti nggak? Just admit it gitu loh. Terus dibalas sama Conte kan, dibalas di akun Instagram media yang bilang itu bukan counter attack. Dan Conte menjadi satu-satunya manajer yang lebih sering menang dibanding kalah dalam setidaknya 5 pertemuan melawan Guardiola. 5 kali ketemu, 3 kali menang dan 2 kali kalah. Pep Guardiola itu ya, kalau dia ketemu sama manajer-manajer lainnya yang ada di Premier League, dia itu paling banyak kalah. Coba tebak sama siapa, Coach? Mourinho. Enggak. Enggak tahu. Paling banyak kalah dia sama Jurgen Klopp. Oh iya. Dia paling banyak kalah sama Jurgen Klopp, sama Mourinho baru yang kedua gitu. Kalah sama Klopp 9 kali, kalah sama Mourinho itu 7 kali. Kalah sama Arsene Wenger dia 3 kali. Tebak dia nggak pernah kalah sama siapa, Coach?
sama Shandai. Gue tuh suka kagum kalau lihat Shandai tuh. Lo kalau ke Bali gitu ya, lo ke Bali, lo masuk ke bar manapun gitu, pasti ada bule kutangan, pasti mukanya kayak Shandai, ya nggak? Pasti ada satu aja pilih Bang. Iya kan? Kayak pasaran banget. Mukanya satu aja minimal ada gitu ya, minimal ada satu. Oke, berikutnya kita bergeser sedikit ke La Liga, Barcelona. Gila, PRM mereka yang hat-trick walaupun yang satu terakhir tuh kan Ya, harusnya. itu sebenarnya bukan dia. Itu pede harusnya. Dia nunduk kok kena punggungnya gimana? Aneh-aneh itu. That's why data untuk gue itu bullshit lah, itu data-data itu. Masa dikasih Kaubah hanya karena dia nunduk? Kan stupid gitu. 5 game terakhir Barcelona di UAL. Gue sering banget lihat Barcelona main di Europa League tuh lucu banget sih menurut gue. Iya, emang gue juga gue harus still adapt. Ya elah, European League. Kan terakhir tahun 2002 kalau nggak salah. Long time ago lah. Dan tahun ini 2002 lo masih berambut coach ya? Masih Udah enggak. Oh, oke. Tahun 2000 gue udah enggak berambut. Tahun 2000 udah enggak Ya, berambut. ya. Oke. Ya memang mereka musim ini di awal-awal karena terlalu banyak yang cedera, mereka layak main di UEL sesempil. But that's okay lah. Karena akan bangkit lagi next season. Gue udah pernah denger juga sih kayak gitu ya. For sure. Menang 3 kali, imbang 2 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Tadi Aubameyang hat-trick kita udah bahas. Nah, masuknya pemain baru. Gue tuh nonton Barcelona gue jarang banget nonton La Liga ya. Gue cuma nonton La Liga itu kalau El Clasico atau Barca atau Real Madrid ketemu Atletico gitu. Tapi gue jadi sering nonton Barcelona, gue cuma pengen lihat satu orang main, coach. Adama Traore itu. Adama Traore itu main di Barca jauh lebih bagus daripada lawan ya? Wolves. Iya kan? Iya. Dan dia tuh aneh kan karena badannya kan gede sendiri dibanding yang lain ya. Dan cuman di Wolves itu kan dia tuh dikenal dribble-nya jago, larinya kenceng, tapi nggak ada final product kan. Iya. Passing-nya jelek, shooting-nya jelek. Iya. Di Barcelona passing-nya jadi Passing-nya bagus. bagus. Passing-nya Iya, jadi bagus. betul. Iya. Cocok Dan memang dia diberi ruang. Kalau lu lihat match yang ada Dani Alves-nya, itu cocok banget karena Dani Alves nge-backup kan. Iya. Habis itu diganti Mingueza atau dia itu nggak berjalan. Jadi memang dia butuh orang yang bisa kerja sama dia, yaitu Alves. Dan cocok banget. Gue bilang ini kan dia masih alone, dia berusaha untuk tapi ada gosip baru bahwa si Aubameyang masih berusaha untuk si Dembele diperpanjang kontraknya. Kalau Dembele seandainya diperpanjang kontraknya, Traore out. Tapi kalau tidak, Traore akan dikontrak. Ya lo milih siapa di antara dua itu? Gue kalau boleh milih, Dembele. Dembele? Ya. Walaupun Dembele kakinya gelas gitu? Dia kan, kaki gelas itu kan, bener, kaki gelas itu kan dulu di bawah pengurus yang lama dengan dokter yang nggak jelas. Ini kan semua diganti sama Xavi. Oh, dokternya Barcelona itu nggak jelas juga ya? Dulu. Dia pernah ada Liga 1 juga dokternya nggak? Beda itu. Beda. Itu bukan dokter, itu dokter wannabe itu. Ya, jadi gua harap dengan digantinya fisio, diganti dokter dan lain-lain, gua harap nggak akan terjadi lagi. Jadi lo tetap milih Dembele dibanding Adama Traore ya? Oh iya. Oke. Well, menurut lo gelar apa yang akan didapatkan Barcelona pada musim ini, Coach? Di Copa del Rey udah kalah, udah tersingkir. La Liga jauh. Europa League. Europa ada kemungkinan besar. Ada kemungkinan ya. Gue pengen lihat sih kalau nanti misalnya juara itu pada seneng nggak ngangkat pialanya gitu kan. Pengen tahu aja sih. Pasti mereka seneng karena orang lupa ini praktis tim baru. Aubameyang sih happy gue yakin karena dia nggak pernah ngangkat piala soalnya. Piala yang di Eropa ya, gue yakin dia nggak pernah kan. Jadi nggak, at least 4 tahun terakhir lebih banyak daripada MU lah yang diangkat. Aubameyang? Iya dong. Oh, oke. Arsenal at least FA aja masih dapat kan? Tahun lalu, 2 tahun lalu. Nah MU apa? 5 tahun nggak dapat apa-apa. Piala Ciki aja nggak dapat. Iya, udah 5 tahun. Iya. Nggak, I mean, kalau lu lihat squad Barcelona ini, kan banyak pemain muda sama pemain baru. Jadi, dan pemain muda ini ya jelas nggak pernah angkat apa-apa. Nah, kalau sana UEL dapat, gue rasa sebuah dasar yang bagus untuk dilanjutkan ke musim depan. That's why Barcelona akan bangkit. Itu salah, ini judulnya salah ini. Harusnya tanda tanya itu nggak ada. Tanpa question mark. Brightway itu masih di Barcelona nggak sih?
Masih, tapi kontrak musim ini habis. Ya, I guarantee dia akan out. Paling angkat piala dulu lah Brad White lah. Iya, nggak apa-apa. Udah jauh perjalanan tuh dia tuh. Iya, betul. Baru habis itu bisa konsen jualan real estate kan. Jualan properti kan. Bahkan kalau Depay juga habis kontrak, kalau nggak diperpanjang gue nggak masalah. Yang penting Haaland datang. Nggak bakal datang. Bakal datang gitu. Kenapa nggak? Haaland tuh bukan mau ke Real Madrid nggak sih Haaland tuh kalau lo lihat-lihat? Nggak, Mbappe ke Madrid. Mbappe ke Madrid, Haaland ke Barcelona. Iya. MU kayaknya Haaland. Jangan-jangan Brad White yang ke MU. Kita mau ingetin lagi kalau ada hadiah iWatch Series 6 44 mm buat pria Intersport yang bisa menjawab kuis yang ada di Intersport_Soccer social media. Jadi buat pria Intersport, jangan lupa buat cek sosial medianya Intersport Soccer sekarang juga. Bergeser sedikit ke Italia, pudarnya Jose Mourinho nih kalau di brief gue yang gue baca gitu ya. Tapi Mourinho udah lama gitu sebenarnya. Iya. Bukan cuma baru ini aja gitu. Dia bikin masalah di AS Roma. Dia kemarin, ya gimana ya? Seri. Seri. Maksud gue ada beberapa pelatih yang memang harus diakuin emang udah lewat sih ya. Yang udah past it gitu. Rafa Benitez tuh udah kan. Mourinho udah gitu. Siapa lagi coach? Kayak gitu-gitu ada nggak lo? Kalau Ray Hodgson sih dari dulu emang nggak pernah bagus sih. Nah, Anthony Cassano itu salah satu legend ya AS Roma ya. Bilang dia cuma bikin AS Roma makin buruk aja. Nah, terbaru ketika melawan Hellas Verona, ia mengeluarkan gestur, maksudnya ia itu adalah Mourinho mengeluarkan gestur dan menelpon dan menuduh wasit disuruh oleh Juventus. Yeah. Jadi sebenarnya, bentar Coach, lo sama Mourinho sebenarnya sama-sama aja sebenarnya. Enggak. Sama-sama konspiratif kan kalau ini sama sebenarnya. Gue gedeknya sama Wasit Mourinho. Liga Inggris katro gitu kan sama. Enggak, gue gedeknya sama Mourinho ini, dan ini tidak hanya di Roma, tapi sering dia lakukan adalah dia menyalahkan pemainnya itu publicly. Jadi dia benar-benar wah kalian salah ini nggak bisa. Enggak, tapi dia harusnya ngaca bahwa lu itu miskin taktik gitu loh. Jangan lu dikit-dikit salahin pemain lu. Karena pemain kan ngikutin instruksi dari dia. Kalau pemain gagal ya lu yang bertanggung jawab. Dan itu gue nggak pernah dengar dari Mourinho. Itu yang bikin gue gedek sama dia itu. Sebuah fun fact. Sang wasit yang dituduh sama Mourinho itu Luca Pairetto ini dia punya ayah yang dulu wasit itu ayah si Pierluigi Pairetto ya. Itu nama yang muncul dulu kalau lo nonton seri aja CTI itu kan. Pierluigi Pairetto. Jadi si anaknya itu namanya Luca Pairetto, punya ayah wasit yang merupakan salah satu wasit yang dipermasalahkan karena skandal Calciopoli. Dihukum 3 game nggak boleh main. Gue agak bingung sih. Kalau bapaknya wasit, anaknya nggak pengen jadi pemain bola apa gitu loh. Maksudnya nggak pengen lebih tinggi gitu cita-citanya gitu ya. Bapaknya wasit, anaknya jadi wasit juga. Sekarang Roma ada di posisi 8, tertinggal 6 poin, bahkan untuk cuman bisa sampai ke posisi 4, 6 poin jaraknya ke posisi Champions League Zone. Apakah ini benar pertanda bahwa kisah Mourinho sudah usai? Kalau menurut Coach Justin sih udah usai dari lama, Coach. Ya iyalah, Mourinho gue bingung. Itu MU nyesel tuh ambil dia. Menurut gue Mourinho tuh cocoknya main dia harusnya ke Wolves gak sih, kayak gitu-gitu ya? Iya, betul. Ya Mourinho ini levelnya Nuno Espirito Santo, sama-sama Portugal, sama-sama nggak jelas. Beda. Apa bedanya? Bedanya? Beda, kalau Mourinho punya Champions League 2, Arsene Wenger nggak ada, Coach. Ya nggak perlu. Arsene Wenger punya 1 Golden Trophy yang belum ada satu pelatih meraih itu di Liga Inggris. Betul. Catatkan itu. Gue salut karena 1 Golden Trophy itu setara 10 gelar juara Liga, Coach. Kira-kira kayak gitu kan, kira-kira kan? Enggak, lebih. Karena lebih. yang punya 10 itu banyak dan Golden Trophy itu cuma 1. Nggak ada orang lain punya. Jadi lebih dari cuma 10. Iya. Tahun 2004 itu ya? Iya. Itu tahun yang aneh sebenarnya tahun 2004 itu kan. Juara Champions itu Porto ya. Juara Euronya Yunani dan juga trofi yang setara dengan 10 gelar juara Liga itu. Ya. Lebih dari 10. Kita tadi udah bahas karir Mourinho, pelatih terkenal yang sepanjang karirnya banyak bikin momen menarik buat kita para pecinta sepak bola. Nah, biar lo update soal setiap momen atau update terbaru di dunia sepak bola, temukan semuanya lewat informasi mendalam di website intersport.id.
website-nya para pria Intersport yang pasti lebih ngerti soal sepak bola. Sejak pekan lalu kita sudah masuk ke fase knockout di Champions League. Ada sebuah perkembangan di mana mungkin saja bisa dipindah tempat final Champions League pada musim ini yang harusnya digelar di St. Petersburg di Rusia, kota terbesar nomor 2 di Rusia. Tapi mungkin aja dipindah kalau memang jadi Rusia berperang atau menginvasi Ukraina. Ini perkembangannya masih terus bergulir. Sedikit berita soal geopolitik buat lo para domba-domba yang taunya cuma bola doang ya, biar pinteran dikit gue kasih tau lo sekarang. Domba-domba gue pinter loh. Enggak. Kalau lo mau tahu betapa dombanya Justin itu sebenarnya nggak pinter ya, lo lihat aja komentar Justin soal Ukraina dan juga Rusia gitu. Silakan di tweet sendiri, silakan dicari sendiri itu. Jadi apa nih, sedikit biar lo pinter tadi. Jadi Putin itu sejak berapa bulan yang lalu udah naruh pasukan kan di bordernya Ukraina. Sejak tahun 2014 ada daerah di Ukraina yang diklaim oleh beberapa separatis milisi yang pro-Rusia. Salah satu daerah yang diklaim itu, Donbas, itu adalah kandangnya Shakhtar Donetsk. Kalau lo suka bola pasti tahu Shakhtar Donetsk gitu. Kenapa bakal perang? Karena si milisi-milisi yang menduduki ini, yang tadi dia dianggap cuman milisi aja, itu diklaim sama Rusia, ini daerah beneran negara sendiri. Makanya itu jadi momen. Karena banyak keturunan Rusia yang ada di 2 provinsi itu. Bahasanya pun bahasa Rusia. Bahasa Rusia gitu, makanya bukan bahasa mereka Ukraina. ambil. Iya. Dan dalam kaitan sama sepak bola ya, selain soal tempat final Champions League yang mungkin aja bisa digeser. Kemarin itu si Boris Johnson, PM Inggris, salah ngomong. Dia bilang, oke, jadi kan salah satu sanksi yang mau dikasih sama negara barat ini ke Rusia adalah sanksi finansial dan juga ekonomi. Kalau di Inggris tuh banyak banget kan orang-orang Rusia punya rumah mahal gitu. Dan itu coach, kalau lo lagi di London nih, kayak misalnya gue lagi di London gitu, terus tiba-tiba ada jalan sepi, terus ada mobil sport gitu ngebut gitu kan, itu pasti yang ngendarain ntar tuh orang Rusia pasti. Pasti orang Rusia gitu, rambutnya blonde gitu, naik mobil yang Ferrari atau Lamborghini gitu. Nah si Boris Johnson itu salah ngomong, dia bilang yang akan dibekukan salah satu asetnya itu Roman Abramovich. Roman Abramovich. Karena dia punya kedekatan dengan Putin. Dia memang jadi kaya, setelah Soviet runtuh kan. Tapi akhirnya diralat enggak. Enggak, untuk gue itu juga agak aneh. Karena kalau lu mau serang negara, oke, kok lu temen-temennya juga ikut kena sanksi gitu loh. Karena salah satu-satunya sanksi yang bisa dikasih tanpa berperang ya. Karena kalau sampai perang sama Rusia, ya kita senang mengenal Anda coach. Kalau negara-negara nuklir berperang itu jangan. Iya, emang. Makanya dikasih sanksinya, sanksi finansial gitu. Ya, tapi bukan temennya lah. Ya negaranya lalu sanksi. Banyak yang bisa disanksi. Karena kan si negara-negara tersebut itu mereka naruh asetnya di luar. Naruhnya pasti di luar gitu kan. Di London, kan, di Amerika. Ya itulah. Di Canggu. Itu lo frozen lah, itu masih oke, tapi bukan individualnya yang lo sikat. Untuk gue nggak make sense ya. Nah itu sedikit ya sekilas biar lo bacanya nggak cuman Bang MU gimana bang, goblok lu. lo nanya bola sama gue di sosial media nggak akan gue ladenin bro. Nah, Feb, ntar itu pas dia ngomong Bang MU gimana, tolong di edit, diambil untuk jadi intro kita. Bang, ini gimana bang? Hasil sementara leg pertama dari Champions League, dan ketika video ini di-take ya, di-record, MU lawan Atletico itu belum main ya, sama satu lagi Benfica lawan Ajax. Sebenarnya hasil yang paling mengherankan ya sebenarnya cuman ketika Juventus seri 1-1 lawan Villarreal itu tadi malam ya. Yang lainnya sih sisanya sih nggak ada gimana-gimana banget gitu. Bayern Munchen lah seri 1-1 lawan Salzburg. Tapi lainnya sih on track semua, dan gue merasa bahwa yang bakal jadi juara buat lo siapa coach? Gue sih dari awal udah prediksi finalnya itu kalau mereka nggak ketemu duluan ya. Berdasarkan permainan itu Munchen sama City. Munchen sama City? Iya. Kenapa Munchen sama City?
Karena berdasarkan permainan mereka pada saat ini memang lagi topnya, lagi bagus banget gitu loh. Bukan berarti tim kayak Chelsea, Liverpool nggak punya peluang. Of course mereka punya peluang karena ini tetap main 2 leg tergantung form of the day dan lain-lainnya. Cuman kalau sekarang untuk gue dari sisi permainan yang bikin gue impress yaitu City dan Munchen. City dan Munchen. Itu kalau mereka nggak ketemu duluan. Kalau nggak ketemu duluan. Mereka nggak ketemu duluan. City menang 5-0 lawan Sporting Lisbon away. Tim-tim kayak Sporting Lisbon itu kalau maksud gue kalau lo mau kalah jangan kalah 5-0 gitu di knockout kandang Champions League. pula, ya. Iya, di kandang gitu lo kan kasihan tim-tim lain yang nggak lolos gitu ya. Lu apa namanya City menang 5-0 sebenarnya nggak heran karena Ajax pun menang 4-1 kok nggak salah. Di kandang Sporting. Jadi untuk gue kalau Ajax bisa cetak 4 gol apalagi City. Oke. Kalau tadi Coach Justin memilih Man City melawan Bayern Munchen. Kalau Nah, kalau gue coba. Ayo, coba. Mana? Ini adalah finalis Champions League. Nah, ini penuh dengan sarkas. Villarreal melawan Ajax. Gitu. Ini sebenarnya di semifinal Ajax ketemu MU kok sebenarnya. Iya. Tapi kalah kontroversial ntar. Kalah kontroversial di anulir VAR. Gitu. Kalau Villarreal sih nggak apa-apa. Udah lama aja nggak. Gue kalau lihat logonya Ajax mendadak sakit, gue nggak tahu kenapa. Jangan lama-lama nih, tolong dihapus itu. Udah ganti. Villarreal kuning, Ajax kan warna merah putih ya. Nggak, pokoknya nggak ngerti lah. Lekuk-lekukannya kayak lihat Ajax otomatis mata gue sakit. Ini akan menjadi sebuah pertandingan big match kali yang sangat syarat penonton sih kalau sampai Villarreal lawan Ajax ya. The Yellow Submarine. Dia mungkin akan tahan perang juga karena Yellow Submarine nanti. Tapi gue beneran ya, gue sih pengen melihat salah satu dari dua tim ini tuh bisa melangkah jauh di Champions League. Dan biasanya ada satu tim kayak gitu di tiap tahun. Entah sampai perempat final, entah sampai semifinal, kadang-kadang kayak Ajax ya. Gitu. Dan lumayan, jadi untuk biar MU musim depan tuh bisa merasakan pelatih yang pernah juara Champions League dulu kan. Di Ajax kan sih. Sebenarnya untuk Ajax di satu sisi gue pengen Ajax jauh karena buat Belandanya dapat poin banyak kan. Buat koefisien. Buat koefisien. Tapi di sisi lain ya Ajax enggak lah. Gue udah punya banyak pengalaman yang pahit dengan Ajax. Jadi PSG Madrid menurut bakal menang siapa? Gue bilang PSG. Karena nanti di Madrid akan keluar dan PSG ngandelin counter. Dan counternya PSG itu very deadly. Dan defense-nya PSG pun juga cukup bagus. Dan ya lu udah ketinggalan 1-0 lu main di kandang, iya kali lu main bertahan, nggak mungkin kan? Kalau Salzburg lawan Bayern ya lu pasti beli Bayern, Sporting Man City, Inter Liverpool, ada comeback dari Inter. Enggak. Ini juara Italia bikin malu ya. Kan udah terbukti Italia itu liga nomor 4 sekarang di Eropa. Orang pada ngamuk-ngamuk kalau lihat di kolom komen YouTube Regista tuh orang pada ngamuk-ngamuk. Terus lo bilang itu liga nomor 4. Ya emang faktanya begitu. Dan kelihatan kan AC Milan yang sekarang rank 1 lawan SSB Liverpool aja diobok-obok gitu, ngerti nggak? Dan kemarin by the way ya, di luar skor 0-2, gue bilang Inter mainnya luar biasa, berani, terbuka, they create chances, tapi sepak bola kan create chances nggak cukup, lu harus bisa cetak gol. Dan Inter nggak punya Mane dan Salah yang butuh sedikit pulang untuk bisa cetak gol. Apalagi lu di kandang. Jadi nggak make sense kalau Inter yang lolos. Chelsea lawan Lille, Chelsea udah menang 2-0, Chelsea pasti. Ya, Villarreal Juventus, gue pengen Villarreal sih. Ya, Juve ini kan sangat tidak jelas di bawah, dan musim ini kan di bawah Allegri. Gue lebih suka Juve di bawah Pirlo loh daripada Allegri. Karena Allegri itu benar-benar nggak bisa manfaatkan pemain yang dia miliki. Dan kalau seandainya, feeling gue sih tetap Juve yang lolos. Tapi seandainya Villarreal ya anything can happen ya karena nggak jelasnya Juve ini. Atletico lawan Man United, kalau katanya Diego Simeone, Man United itu salah satu tim terkuat di dunia sekarang. Tanpa celah. Tanpa celah? Iya. Tidak ada kelemahan ya? Iya, biasa Simeone. Kalau lu suruh gue milih, gue mending MU. I hate Simeone. Sama kayak Mourinho. Simeone mukanya kayak bandit nggak sih? Iya. Dia kalau nggak jadi pemain bola, jadi drugs kurir itu
di Argentina itu. Enggak, kalau lo lagi di bis kota gitu ya. Terus lagi duduk nih, terus ada Simeone naik tiba-tiba di bis. Lo langsung pegangin kantong gak sih pasti? Iya benar. Iya kan? Iya kan? Makanya gue bilang ini karena dia diberkati sebagai pemain bola aja. Coba kalau enggak, bolak-balik ke Kolombia kemana, bawa drugs kurir itu. Benfica Ajax. 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 Iya. By the way, promonya Benfica Ajax yang dibikin sama Ajax keren banget tuh. Karena dua tim historical gitu-gitu kan. Dan Benfica udah lama banget nggak pernah juara Eropa. Oke, that's it. Kita sekarang masuk kepada domba. Oke, kita akan melihat domba pertama yang disajikan pada hari ini. Nah, ini udah jadi domba ini. Man United Indonesia, Man United _ID. Dia kan sering blunder ya, ini kan sering banyak gaya nih. Kan kebobolan 2 gol tapi cetak 4 gol. Sering gue bully juga kan waktu itu. Ini yang megang siapa sih? Gue penasaran sih sama orangnya. Ya fans MU kardus semua lah. Gue duga sih enggak sih orang-orangnya sih, menurut gue sih enggak sih. Enggak sih. Ini ada agensi siapa pasti yang megang nih pasti. Oke, lanjut berikutnya. Domba berikutnya. Teks dari Koci. Oke Dus, thank you ya. Aku tutup akun. Nggak bisa deactivate soalnya nggak bisa recover password, tapi aku log out. Thanks. Dia kenapa tutup akun by the way? Kan lu masih inget ada pas kita di sini siaran kan gue bilang, lu mau ngebully gue atau fitnah gue bebas. Gue nggak apa-apain, silahkan. If it make you happy, silahkan. Ujungnya tutup akun sendiri kan. What did I do? Nothing kan. Kan gue nggak ngapa-ngapain, tutup akun sendiri. Gue agak kecewa sih sama dia. Dia lemah dan tidak mau berjuang ini orang. Itu namanya apa? Karma. Karma is watching you. Iya, betul. Karma is watching you dan bener-bener terjadi. Karma kan suruh watching ya. Ya, lemah loh emang, mengecewakan sekali emang. Oke, dari domba kita ke kardus. Extra time ID. Enaknya siapa yang menang? Nih bahas sama Ed sudah terhubung. MU aja biar 8 besar dapat drawing lawan Chelsea. Habis itu Tuchel di bawah terang. Gue bingung harus nanggepin tweet kayak begini gimana. Ini bukan kardus lagi nih, udah nggak ngerti lah gue orang-orang kayak begini. Masih aja eksis orang-orang kayak begini. By the way kita nggak ada tweet dari @video extra time nggak ada? Itu seru banget gitu. Seru banget gitu. Dia menyolek Kraken. Krakennya bangkit dari dalam laut tuh kan keluar. Nggak ada yang nyuruh nyolek itu kan. Hati-hati aja bang kalau jalan ya. Next. Triple football takes. United optimist. Wayne Rooney is one of the best managers in the world right now, but I guess nobody is ready for that conversation. Orang Inggris ini orang Inggris bukan? Yang nge-tweet. Kemungkinan besar sih gitu ya. Orang Inggris tuh ngerti bola nggak sih sebenarnya? itu gue pertanyakan serius. Karena gue baca begitu banyak tweet kardus dari orang, termasuk orang yang punya nama, seorang yang namanya Gary Lineker. Sampai gue pertanyakan, ini orang-orang ini ngerti bola nggak sih sebenarnya? Coba pada produsernya Regista, coba dicari kontak Gary Lineker, bisa zoom call nggak sama kita? Kita bayarin berapa sih? Next. Apa lagi ya? Widih. Apa? Musim buruknya Maguire bahkan nggak beda jauh sama Virgil van Dijk. Yuk kita adu data, sekarang mana data Jota, pemain terbaik Portugal di IPL. Hah? Kok Jota? Nggak, menurut dia, United Focus ID, mending Harry Maguire dibanding Virgil van Dijk. Siap. Gue mau bilang sama United Focus, goblok lu tau gak? Inilah kalau Gua kalau disuruh milih Maguire Van Dijk ya Van Dijk lah. Gimana sih? Inilah kalau orang belajar bola dari komputer, dari data, nggak pernah nonton, nggak ngerti, tapi merasa paling ngerti. Dan ini gue sering ngalami hal-hal kayak begini. Ya elah, aduh, ampunan dah. Van Dijk, ya elah, Van Dijk lagi disuruh itu. Gini deh, lu
lo striker nih, lo striker lagi counter attack nih kan, counter attack lari gitu. Kira-kira kalau ada Maguire yang nge-cover lo sama Van Dijk, lo bakal jiper lihat kemana gitu kan? Iya, Van Dijk lah. Apa? Iya, Van Dijk mukanya kayak mama-mamang kan. Iya. Rambut gondrong kunci keriting gitu. Dan- lo kagak takut dipalak sama Dan kayak gitu. gini, kalau Liverpool kalah, lu jarang sekali menemukan kesalahan dari Van Dijk. Tapi kalau MU kalah, lebih sering salahnya Maguire. Iya kan? Iya. Dengan apa? No look tackle tuh kan waktu itu. Iya, salah satu itulah. Itu luar biasa sih. Enggak, Maguire tuh ya, maksudnya gue tahu dia adalah kapten nama United gitu ya. Cuman dia tuh tidak memberikan rasa aman gitu. Iya, benar. Iya kan? Enggak, kita harus fair. Gue sebagai fans non MU, gue harus kata bahwa awal-awal dia main bagus. Bahkan di Piala Dunia, di Piala Eropa dia bagus. Tapi musim ini memang lagi jelek gitu loh. Cuman kalau lu bandingin Van Dijk ya, come on man. Maksud gue banyak gitu ya, back United dari zaman dulu yang emang nggak ini juga emang nggak keren tampilannya gitu, tapi sangar kan. Kayak Vidic iya. kagak ada keren-kerennya gitu, mungkin Iya. kan sangar gitu Iya. ini ya. Tapi Maguire kan nggak sangar gitu, dia tidak memberikan Iya. ini ya. Iya. Dan kayak satu lagi tuh Lindelof, sorry coach. Waktu Lindelof itu pindah, dia dari Benfica ya? Iya. Dari Benfica Iya, kan? iya. Pindah ke United. Dia pas di Benfica, lo pernah lihat bentukan Lindelof di Benfica nggak? Enggak. Botak tatoan men. Botak tatoan. Kayak Skartel gitu bentukannya kan. Wih, MU sangar nih kayak kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia numbuhin rambut. Belah samping itu rambutnya kan nggak ada sangar-sangar ya. Gue lihat Lindelof itu lebih kekasiannya. Karena seringkali ini orang bingung harus ngapain. Tapi dia berusaha untuk bekerja keras. Benar. Etos kerjanya oke lah. Golnya Bruno Fernandes kemarin tuh dia yang mulai. Iya, kan iya, yang iya, dia iya. ke depan. Iya. Cuman gue nggak tahu ya, kalau dia harus let's say 3 lawan 2, itu kan lu butuh visi. Mengambil keputusan di mana lu bisa cover 2 orang dengan orang kurang lah, dengan temen lu yang cuma berdua diserang 3. Itu dia nggak sanggup. Nah kalau lu ada satu momen Van Dijk, ya kebetulan bahas Van Dijk kan. Van Dijk itu gue lupa lawan siapa, itu diserang 3 orang dan dia melakukan menutup ruang begitu hebat dengan timing yang tepat sehingga lawannya nggak bisa cetak gol, bahkan dipaksa untuk digeser keluar. Nah ini masalah visi dan kalau gue lihat si Lindelof itu nggak punya visi. Jadi kayak orang cuma dia bekerja keras saja sehingga kekurangannya tertutup oleh etos kerjanya lah. Ya, gue mana gue oke. Kayak mamang bentuknya pokoknya kan. Ya kan? Takut aja pokoknya kalau ngelihat dia itu. Oke, itu tadi akhir dari Pangeran and Justin Show untuk episode kali ini. Jangan lupa follow intersport_soccer di sosial media dan juga kunjungi website intersport.id, website buat para pria Intersport yang pasti lebih ngerti soal sepak bola. An oxo can't